warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Untuk itu persiapkan buku kalian supaya kalian bisa menerima pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pelangi terlihat indah karena warna yang berbeda-beda. Begitupun hidup berbangsa dan bertanah air. Hidup berbangsa dan bertanah air akan terlihat indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Amatilah gambar berikut ini. Hal apakah yang kamu pahami dari gambar tersebut? Untuk lebih memahaminya, bacalah teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Silakan kalian isi jawabanmu pada kolom yang tersedia. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya adalah tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Perhatikan teks berikut ini. Lego-Lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur.
Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu, membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, kemudian tari baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, contoh tariannya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, contoh tariannya adalah tari Mak Bodong dari Toraja, Sulawesi Selatan, kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Setelah kamu memahami tentang pola lantai, sekarang coba temukan berbagai tari di daerahmu dan sebutkan pola lantai tariannya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya.